lebih berpotensi untuk mencetuskan listrik lebih banyak dibandingkan yang lain. Ya, kemudian yang kedua adalah excitability. Excitability itu respon terhadap electrical stimulation. Jadi kalau ada aktivitas listrik di sekitarnya, dia akan respon dengan cara kontraksi. Kemudian conductivity. Conductivity itu passes or propagates electrical impulse dari sel ke sel. Ya, jadi tidak memerlukan jaringan kabel khusus, tapi semua sel itu memiliki kewajiban yang sama. Kalau ada impuls di sekitarnya, ya diteruskan ke sebelahnya. Lalu yang terakhir adalah contractility. Contractility berkontraksi, ya, sebagai respon terhadap electrical stimulation. Ya, jadi ini adalah empat sifat dasar dari sel otot jantung. Nah, lalu conduction system itu ada SA node, ya, kemudian ada internodal pathways, kemudian ada AV node, ya, kemudian ada bundle of His, bundle branch, dan Purkinje fibers. Nah, ini Anda bisa lihat ada rhythmic rates-nya. Rhythmic rates itu apa? Rhythmic rates itu adalah intrinsic pacing-nya. Jadi karena dia impulse generator, dia punya intrinsic pacing antara 60 sampai 100 beat per menit. Itu dikatakan normal. Kurang dari 60 namanya bradykardia, di atas 100 namanya tachycardia. Ya, dia secara otomatis akan mencetuskan impuls 60 sampai 100 kali per menit, ya, dari SA nodes. Terus kemudian internodal pathways, kemudian ke AV nodes. AV nodes itu fungsinya adalah mendelay impuls. Jadi impuls itu akan diperlambat, gitu ya. Halo, oke. Makanya gambarnya bereksamen nanti. Terus conduction berikutnya adalah bundle of His. Bundle of His itu punya intrinsic rate 40 sampai 60 beat per menit. Ini sebagai sistem backup. Kalau misalkan SA nodenya gagal untuk melakukan generate impulse, maka dia akan diambil alih oleh bundle of His sebagai backup sistem, ya. Terus kemudian ke bundle branches, kemudian ke Purkinje fibers 20 sampai 40 beat per menit. Jadi ini backup kedua. Jadi saking kompleksnya jantung, saking pentingnya jantung, Gusti Allah juga ngasih sistem backupnya in case ada sesuatu yang salah di sistem generatorsnya. Nah, seperti ini, ya, jadi conduction systemnya. Jadi depolarisasi itu pada saat dikirim buruk depolarisasi, terus terjadi kontraksi, kemudian depolarisasi ventrikal juga terjadi duluan, lalu terjadi kontraksi. Nah, EKG, ya, awal mulanya dari Indonesia, dari Indonesia. Harusnya bukan. Kenapa kamu nggak dari Stimit Indonesia? Bukan, maksudnya kan zaman dahulu kita itu kan sedang dijajah, pendidikan nasional. Terus setelah itu barulah datang dari negara itu kita baru mendapat pendidikan yang lebih istilahnya lebih modern. Anda terlalu underestimate bangsa sendiri. Tidak dapat. Saya cinta Indonesia. Ya, jadi awal mulanya dari Semarang. Wow. Jadi ada seorang Belanda lah di Semarang, namanya Willem Eindhoven. Lalu kemudian dia masa penjajahan, terus dia dikirim sama Bapak Bowen dan Leiden, kemudian menjadi staf di sana, departemen fisiologi. Dan dia menciptakan suatu alat namanya EKG. Ya. Awal mula cuma ada tiga ini untuk merekam aktivitas listrik dengan elektrolit, larutan elektrolit, kemudian di-develop alat yang sangat advance seperti ini, dirinya seperti ini, sampai sekarang EKG itu hanya berupa smartwatch, Apple Watch. Ya. Nah, standar EKG itu ada 12 standar, ya. Ada 6 sadapan ekstremitas, ya, 3 bipolar limb leads, 3 unipolar limb leads, dan 6 precordial leads. Ya.
bipolar limb lead 1, 2, 3, unipolar limb lead itu VR, VR, VR gitu ya. Kemudian record helix P1 sampai P6. Ini cara masangnya, ya, cara masangnya ada apa namanya? Record helix itu ada tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri ya. Dimana kaki kiri itu merupakan kaki kanan itu merupakan grounding, sehingga tidak dipakai di sini. Ya. Nah, kalau misalkan pasiennya amputasi atau gimana, ada cukup meletakkan di pangkal sini atau di perut sini nggak ada masalah. Yang penting dia membentuk suatu segitiga, namanya segitiga Eindhoven. Ya, ini segitiga Eindhoven. Dimana segitiga Eindhoven itu membentuk bidang sinar, makanya namanya bipolar limb lead. Ya, ada limb AVF, limb tangan kanan, limb tangan kiri, dia membentuk satu bidang imajiner di sini. Namanya limb 1, kemudian tangan kanan sama kaki kiri, dia membentuk bidang imajiner namanya limb 2. Tangan kiri sampai kaki kiri, dia membentuk bidang imajiner limb 3. Nah, namanya segitiga Eindhoven. Bayangkan aja di tengah sini ada jantung gitu ya, yang dia bentuk suatu bidang. Nah, terserah Anda mau masangnya di pundak sini boleh, mau masangnya di sini boleh, mau masangnya di kaki boleh. Yang penting dia membentuk suatu bidang imajiner segitiga yang menjadi jantungnya di tengah. Dan selain bipolar limb lead, ada juga Wilson lead dalam perkembangannya atau unipolar limb lead. Unipolar limb lead itu adalah lead ekstremitas yang diaugmentasi atau diperbesar voltasenya, namanya augmented unipolar limb lead. Ya, ada AVR yang dia terpasang di tangan kanan gitu ya. AVR, augmented voltage left, dia terpasang di tangan kiri, dan augmented voltage foot untuk di kaki kiri. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ada pasangan dari lead. Tadi Anda sudah mengenal